kata lo itu si Imelda udah meninggal. Iya. Dan lo tahu informasi itu, keluarganya aja nggak tahu, lo bisa tahu, hebat banget lo. Sekarang gini gue tanya, enggak. Kalau memang dia udah meninggal, dia dimakamin di mana? Kalau lu udah ketemu keluarganya, kenapa nggak tanya dia ada di mana? Karena keluarganya juga nggak tahu dia itu udah meninggal apa enggak. Keluarganya aja nggak tahu gimana? Gue yang bukan siapa-siapanya. Buktinya lo yang ngasih tahu ke kita kalau si Imelda itu udah meninggal. Gua tahu bener-bener dari si dia itu, karyawannya Imelda. Nggak oke sekarang tadi lo bilang lo mau nolong. Iya. Apa yang mau lo tolong sekarang? Kalau lo Iya cuma deh. bilang ya udah kalau memang udah meninggal ya udah ngapain lo kesini? Ya kesini gua mau kenalin dia. Mau ngapain? Apa urusan sama Siapa? kita? Betty ini WO. Apa urusan sama kita? Dia urusannya siapa? Siapa Betty dia? ini tahu bener Imelda itu emang WO brengsek dan gua nggak tahu apa-apa. Men, Gua dia teman nggak lo. campur urusan ini. Lo diam, dia teman lo, ya. Lo bisa kerja sama dia. Kita nggak tahu kan? Gini deh ya, kalau nanti gua ketemu Imelda, gua bakal kasih tahu kalian. Kalau perlu kita jebak Imelda deh, biar kalian gak nuduh-nuduh gua terus. Dari situ Raymond bilang dia nggak tahu tentang Imelda. Tapi wanita ini yang dia bawa adalah WO yang bagus. Dia ini dulu temannya Imelda. Mungkin dia punya informasi tentang Imelda. Gue nggak terlibat sama sekali dan gue nggak tahu penau. Gue nggak mau tahu masalah kalian selanjutnya sama Imelda. Gue udah bersih. Kata siapa bersih? Kata siapa bersih? Yang mana kalau lo ngomong bersih? Lu masih abu-abu men. Kita juga nggak tahu nih apakah lu bener apa enggak. Komplotan juga sama nih orang. Ngapain juga? Gue mau bantuin kalian. Ya udah gue kabur aja kayak si Imelda. Kalau Ya. gue bener-bener komplotannya dia. Yang namanya otak orang penipu itu ada-ada aja akalnya. Ya bisa aja jadi ngebantu. Besok-besok malah ngejebak. Besok-besok malah ngejebak. Nyuruh orang lagi buat bantu segala macam. enggak, Ambil dengerin duit ya. lu banyak. Lu dari kemarin rese lu. Lah emang iyalah. Lah ngapain lu? Belum selesai lu gila apa lu? kemana? Gue gak suka ya sama Informasi masalah Kabur Imelda amat lu pasti kalau nggak suka dibutuhkan. sini men sama gua. Wah di situ dong host-host pada cekcok, si Bacun bilang lo nipu, kita cecer-cecer dia dengan pertanyaan. Udah dong jangan pada berantem terus, kalau kayak gini tuh gak akan ada habisnya, gak ada yang mau ngalah. Kapan selesai masalahnya? Ya dia nggak pernah mau ngaku sih. Ya udah lo jangan ngejudge juga dong, kita gak punya bukti apa-apa kalau dia salah, lo gak boleh kayak gitu juga berdua. Enggak, maksudnya dia tuh kayak dengan tenang, dia tuh kayak melempar batu sembunyi tangan. Udah gitu emailnya dicabutin, yang datang ini yang WO baru. Ya itu apa Ada coba? Cun, lo kalau ada di posisi dia, lo bakal ngelakuin Enggak, nah lo kenapa jadi bilang dia sih? Gue gak Aneh. belain, cuman kalian itu ngejudge dia tanpa bukti. Ada bukti dia nyuruh kita ke tempat pegawainya yang Medan. Dia gila. Ada bukti ya kan? Ya kan ya, ini juga gak tahu kali Lo permasalahannya. nggak ngerti sama Mona sih gimana sih? Dia bilang gitu. lagi kalian ini juga dulu. Lo malu kemana? Ya tau dia ada urusan lah. Lu pikir Katanya apa lo? Hah? emangnya dia waktunya cuma buat ngurusin urusan gak penting ini aja. Males banget lo. Ya udah, biar gua temenin lu ngambil charger handphone daripada nemenin orang ini. Nggak lama kemudian cewek itu pergi. Gua langsung keluar ke mobil satu lagi. Cewek itu pergi, kita ikutin. Oke, lo tinggal kasih tahu kita di mana alamatnya Tony sama di mana makamnya Imelda. Atau mungkin lo kasih tahu kita di mana lo sembunyiin Tony. Tony lagi, Imelda lagi nanya gue emang gue emak bapaknya. Masalahnya lo yang bilang Imelda meninggal, sedangkan lo nggak bisa ngasih tahu dia di mana dimakamin. Gua Gimana tahu. kita nggak makin penasaran sama lo? Gue tahu dari mana emang? Emang gue ngarang, gue tahu dari itu tuh si dia tuh karyawannya. Gue cabut aja deh. Lalu lo kemana lo? Oh, saya enak aja sekarang Kita mau belum cabut. selesai. Kita belum selesai. Dia pergi, di situ gua langsung sama Ingrid susul dia, kita ikutin dari belakang. Kita ikutin cewek itu sampai dia masuk ke toko roti. Itu dia berhenti kemana tuh? Lu coba, lu berhenti deh, sebelah sana dikit. Terus ntar parkir tapi jangan terlalu deket banget ya. Nah, ya udah, up, oke. Di sebuah toko dan kita juga nggak tahu dia mau ngapain. Yang pasti kita ngelihat di situ dia lagi teleponan. Entah dia lagi marah-marah atau lagi apapun itu kita nggak tahu. Sampai ini tetap kita ikutin, kita intai dia juga. Jun, ini gue bener-bener penasaran. 100 juta itu bukan uangnya sedikit loh, gila. Sama, lu penasaran apalagi gue coba. Di otak gue tuh pokoknya dia ini pasti komplotan yang gak bener juga nih sama si Raymond. Kita intai dia, kemanapun arahnya dia kita intai sampailah dia di sebuah kafe. Di sebuah kafe, di situ dia turun dan dia masuk, kita tetap ikutin. Gue sama Fiona tetap kepo nih, tetap penasaran. Dia ini mau ngapain? Dia masuk ke kafe, gue sama Bacun turun, kita ngintai dari jauh. Dia ketemu sama satu cewek pakai baju warna hijau dan kayaknya itu Imelda.
tunggu bentar. Tunggu dulu bentar. Ini gue gak suka nih bentuk-bentuk kayak gini. Tunggu dulu sebentar. Gini ya. Kalian minta tolong sama gue untuk cari tahu soal Imelda. Kalian mau tahu yang namanya Imelda? Ini Imelda. Tolong banget. Gue udah Gue mau tahu dia ada di sini. Lo ngomong dari kafe tadi sama gue baru ditelepon sama Imelda setelah gue ketemu sama kalian. Jadi kalau lo mau minta apa buktinya? Kita tunggu Raymond. Ternyata benar, wanita yang menggunakan baju hijau itu adalah Imelda. Wah, di situ si Betty habis lah sama gue ocehin dia. Jelas-jelas gue ngikutin lo. Enggak jelas-jelas gue ngikutin lo, makanya gue tahu lo ketemu sama dia. Lo nggak ada bilang sama kita. Gue setelah gue ketemu lo di kafe. Harusnya lo ngomong sama gue. Lo jangan nyolot banget. Lo juga lo. Penipu lo. Uang orang 1 juta lo kemanain? Kenapa lo duduk doang? Malu lo. Kalau kelihatan di kamera malu. Oh, ya benar. Emang benar lu komplotan, lu janjian kan. Sembarangan lu. Lu janjian bertiga di sini kan. Wah, ini lagi-lagi orang bermasalah juga nih. Langsung aja gue celetuk dan langsung aja gue emosi. Wah, jangan-jangan emang bener. Lu ini penipu, lu itu komplotan. Sengaja bertiga pada ngumpul di satu tempat. Buat ngapain kalau bukan buat nipu lagi, ya kan? Mau kayak begitu. Lu yang ketahuan lo kan? Hah? Lu bertiga. Ya kan? Lu gak ada terima kasihnya. Gue udah capek-capek bantuin kalian buat sama Betty buat cari. Melda lu bisa Cari ini Imelda. Melda bisa kasih tahu dua handphone gue mau ngomong sama lo. Sebentar dulu dong. Sebentar dulu apa lagi? Sabar dulu apa lagi? Lu gak mikir gue udah berapa hari nyariin lo? Gue udah berapa... Melda lu bisa liat gue gak sih? Iya, nanti kan kita bisa selesaiin. Selesaiin apa lagi? Gue udah nyari lo kemana-mana. Gue gak ada urusan lagi, gue ada urusan lagi. Gue sekarang tinggal dan lo. Lo sekarang jelasin ya. Lu jangan sembarangan. Gue mau ngatain ya. Lu bisa ngomong kita dulu. Woi. Udah, sekarang lo mau jelasin apa? Apa penjelasan lo? Ngomong dong. Sekarang sok drama. Ngomong kali. Cepetan. Emang lo pikir gue punya waktu banyak? Iya, gue minta maaf, gue yang salah. Emang gue udah pakai uang kalian. Ya emang lo salah. Gue udah susah sekarang. Sekarang permasalahan yang hidup lo susah bukan urusan dia. Hidup lo susah. Apa kabar gue? 100 juta gue lo ambil. Gue hampir terancam batal nikah gara-gara lo. Hah? Susahan siapa? Mel, susahan siapa? Gue Iya, tanya. gue tahu, gue minta maaf. Hanya kata itu yang bisa gue ucapin. Ya udah, gini deh, gini. Lo ganti uangnya atau kita laporin lo ke polisi. Bisa nggak dia ganti uang Ingrid daripada dia kita laporkan ke pihak yang berwajib. Akhirnya di sana dia bilang dia sanggup tapi kasih dia waktu. Tim di Black Rahasia beserta Ingrid setuju sampai akhirnya kita buat surat perjanjian, surat pernyataan bahwa Imelda akan melunasi hutang-hutangnya kepada si Ingrid. Oke, sekarang begini. Ini semuanya udah jelas, tanda bukti udah ada, surat pernyataan udah ada, KTP udah disita, dan satu lagi gue minta handphone lu gue ambil buat disita. Jadi kalau lu mau cari kita, lu tinggal telepon ke handphone lu sendiri, oke? Ya, nih handphone. Atau ada yang lain bisa kita cita jadi jaminan. Lu mau apa lagi? Ya udah. Lu udah surat udah ditandatanganin, KTP udah lu pegang, lu ngambil HP lagi. Ya, Lu nggak jangan jaminan. bikin gua tambah emosi ya. Lo lihat nih, ini harga HP berapa di Lo baju? nggak utang. Mikir ya, gua dari tadi udah tahan emosi gue ya. Lo juga nggak sok-sok Ya, nangis. terus terang aja gua bilang ya, jangan sampai batas gua habis. Ya, tapi untung aja masalahnya itu udah selesai kan. Iya, syukur deh. Thank you banget ya sama kalian. Oke, ya bener ya pepatah bilang sepintar-pintarnya tupai melompat pasti bakal jatuh juga. Ya.